Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Marsha Amalina dengan NIM 250431138 dari Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem ekonomi. Materi ini sangat penting karena sistem ekonomi itu sangat dekat dengan kehidupan keseharian kita, mulai dari kegiatan membeli barang, bekerja, hingga peran pemerintah dalam mengatur perekonomian negara. Nah, pada dasarnya setiap manusia itu memiliki kebutuhan hidup yang harus dipenuhinya. Contohnya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Namun, kebutuhan manusia itu bersifat tidak terbatas, sementara sumber daya yang tersedia itu bersifat terbatas. Maka dari itulah dibutuhkannya suatu sistem atau aturan yang dapat mengatur bagaimana sumber daya tersebut digunakan secara efektif dan adil. Nah, aturan tersebutlah yang dinamakan dengan sistem ekonomi. Nah, apa sih itu sistem ekonomi? Sistem ekonomi itu adalah suatu cara atau mekanisme yang digunakan oleh suatu negara atau masyarakat untuk mengatur dan mengelola kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kegiatan ekonomi tersebut meliputi proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Nah, sistem ekonomi ini tuh hadir sebagai solusi atas permasalahan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Contohnya seperti keterbatasannya sumber daya dibandingkan dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Melalui sistem ekonomi, suatu negara dapat menentukan siapa yang berhak memproduksi barang, bagaimana cara memproduksinya, serta kepada siapa hasil produksi tersebut akan didistribusikan. Dengan adanya sistem ekonomi, kegiatan ekonomi itu dapat berjalan secara teratur, terarah, dan tidak menimbulkan kekacauan. Nah, selain itu, sistem ekonomi ini juga berperan dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengaturan pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, sistem ekonomi ini bukan hanya sekedar aturan ekonomi, tetapi juga menjadi pedoman yang mengambil keputusan ekonomi yang berdampak langsung kepada kehidupan masyarakat, seperti penentuan harga, kesempatan kerja, dan pemerataan pendapatan. Nah, menurut sistem ekonomi ini, menurut ahli Dumairi, sistem ekonomi itu adalah suatu sistem yang mengatur hubungan antara manusia dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan. Nah, kemudian ada tujuan dari sistem ekonomi. Nah, tujuan utama dari sistem ekonomi ini itu tuh untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, sistem ekonomi juga bertujuan untuk yang pertama itu mengatur penggunaan sumber daya yang terbatas. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, itu menciptakan keadilan dan pemerataan ekonomi. Dan yang keempat, itu menghindari kekacauan dalam kegiatan ekonomi. Fungsi dari sistem ekonomi yang pertama yaitu mengatur kegiatan produksi, yaitu sistem ini berfungsi mengatur apa saja sih barang dan jasa yang perlu diproduksi, berapa jumlahnya, serta bagaimana cara memproduksinya agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, mengatur distribusi barang dan jasa, yaitu sistem ini memastikan hasil produksi tersebut dapat didistribusikan secara merata dan tepat sasaran sehingga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, mengatur kegiatan konsumsi. Sistem ini mengarahkan masyarakat dalam menggunakan barang dan jasa secara bijak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka.
Ciri-ciri sistem ekonomi. Nah, di sini ciri-ciri sistem ekonomi itu menunjukkan bagaimana suatu negara itu mengambil keputusan ekonomi. Siapa yang berperan lebih dominan, pemerintahkah atau masyarakat? Serta bagaimana kepemilikan sumber daya itu diatur. Nah, ciri-ciri inilah yang membedakan satu sistem ekonomi dengan satu sistem ekonomi lainnya. Tantangan dalam sistem ekonomi itu yaitu dalam penerapannya, sistem ekonomi itu menghadapi berbagai tantangan yang harus diatasi melalui kebijakan dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Nah, contohnya itu seperti kesenjangan sosial, pengangguran, dan kelangkaan sumber daya. Macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional, di mana sistem ini tuh masih bergantung pada adat istiadat, kebiasaan, dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam sistem ini, kegiatan ekonomi itu dilakukan dengan cara yang sederhana dan menggunakan alat produksi yang tradisional. Jenis barang yang diproduksi pun biasanya terbatas dan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Sistem ekonomi tradisional ini pun umumnya terdapat di masyarakat pedesaan atau masyarakat adat, dengan kelebihan ada terdapatnya atau munculnya rasa kebersamaan dan gotong royong yang kuat, serta minimnya kerusakan lingkungan. Namun, tingkat produktivitas yang rendah dan sulitnya berkembang mengikuti kemajuan zaman menjadi kekurangannya. Nah, yang kedua yaitu sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi terpusat. Sistem ekonomi komando ini adalah sistem ekonomi yang dimana pemerintahnya itulah yang memegang kendali penuh terhadap seluruh kegiatan ekonomi. Dalam sistem ini pun pemerintah menentukan jenis barang yang diproduksi, jumlah produksinya, cara distribusinya, hingga penetapan harganya. Hak milik pribadi pun sangat dibatasi, dan sebagian besar alat produksinya pun dikuasai oleh negara dengan tujuan utama untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan menghindari kesenjangan sosial. Nah, kelebihan dari sistem ini tuh pemerintah itu tuh dapat dengan mudah mengendalikan perekonomian dan memastikan kebutuhan masyarakat itu terpenuhi. Namun, kurangnya yaitu rendahnya inovasi, kurangnya kebebasan individu, serta potensi inefisiensi dalam produksi itu menjadi kekurangannya. Nah, yang ketiga yaitu ada sistem ekonomi pasar atau liberal, di mana sistem ini tuh memberikan kebebasan kepada individu atau swasta dalam melakukan kegiatan ekonominya. Dalam sistem ini pun pemerintah hanya berperan sangat terbatas, sedangkan keputusan ekonomi ditentukan oleh mekanismenya pasar, yaitu permintaan dan penawaran. Harga barang dan jasa pun terbentuk secara alami melalui interaksi antara produsen dan konsumen. Kelebihan sistem ekonomi pasar adalah mendorongnya kreativitas, persaingan, dan efisiensi dalam produksi. Konsumen pun memiliki banyak pilihan, sementara produsen itu terdorong untuk menghasilkan barang yang berkualitas. Namun, sistem ini juga mempunyai kelemahan, yaitu sepertinya terjadinya kesenjangan sosial, monopoli, dan kurangnya perlindungan terhadap kelompok ekonomi yang lemah. Nah, yang keempat yaitu sistem ekonomi campuran, di mana sistem ekonomi campuran ini merupakan gabungan antara sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando. Nah, dalam sistem ini tuh pemerintah dan swasta sama-sama berperan penting dalam kegiatan ekonomi. Pemerintah itu mengatur sektor-sektor penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, sementara masyarakat dan swasta itu diberi kebebasan untuk berusaha. Sistem ekonomi campuran ini tuh dianggap sistem yang paling realistis dan banyak diterapkan oleh negara-negara berkembang, termasuk juga Indonesia. Nah, sistem ini tuh bertujuan untuk menyeimbangkan antara efisiensi, ekonomi, dan keadilan sosial, sehingga pertumbuhan ekonomi itu dapat berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat di negaranya.
Nah, selanjutnya sistem ekonomi Indonesia. Di Indonesia tidak sepenuhnya menyerahkan ekonomi itu ke pasar, tetapi pemerintah itu tetap mengontrol sektor strategis demi kepentingan rakyat. Nah, Indonesia sendiri menganut sistem ekonomi campuran yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945 pasal 33. Dalam sistem ini, negara menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Sementara masyarakat dan swasta itu tetap diberi kebebasan untuk berusaha. Nah, sebagai kesimpulannya, sistem ekonomi itu adalah cara suatu negara itu mengatur kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, sistem ini diperlukan karena sumber daya itu terbatas, sedangkan kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Nah, di Indonesia itu menganut sistem ekonomi campuran yang berlandaskan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945 untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Nah, setiap sistem ekonomi itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga penerapannya pun harus disesuaikan dengan kondisi dan tujuan negaranya. Dengan sistem ekonomi yang tepat, diharapkannya lah kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara merata. Demikianlah pemaparan materi dari sistem ekonomi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi semuanya, dan terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada Bapak dan kawan-kawan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.